Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Rifkidania, NIM 72114199156. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu proyek 3 dan 4, yaitu yang pertama, web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, untuk tag-tag dalam HTML ini ada beberapa yang contohnya itu HTML, yaitu salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan. Nah, selanjutnya ada head atau digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Selain itu ada body, tr, tg, i, u, dan lain sebagainya. Nah, bagian-bagian dari dokumen HTML ini terdapat dua bagian, yaitu ada bagian kepala dan bagian tubuh. Nah, untuk bagian kepala ini memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser. Nah, informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Kemudian bagian tubuh, nah ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Kemudian membuat dokumen Notepad. Nah, ini pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad. Kemudian, atau mungkin harus mengeklik perintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Kemudian, klik baris 1 hingga 5 dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan atau HTML. Nah, jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagian halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Kemudian untuk baris ke-1 sampai 5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, dan mulai bagian tubuh kode HTML. Yang baris ke-6 ini adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Nah, untuk baris ke-7 ini berisikan HTML untuk membuat atau memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejarkan di bagian tengah halaman web. Kemudian untuk baris ke-8 yaitu ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Kemudian untuk baris ke-10 dan ke-11 ini kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal baris ke-10 dan ke perataan awal atau baris ke-11. Kemudian untuk baris ke-12 ini menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kemudian membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberikan judulnya dengan location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan Recreation Center dan 11 North Main Street dengan menggunakan perintah LI. Dapat dilihat bahwa perintah underdate list ini dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Nah, untuk baris ke-18 ini memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large, dan huruf miring. Kemudian pada tabel 18 ini jika perintah dituliskan table border sama dengan 1, yaitu pembatas tipis akan dihasilkan. Kemudian apabila dituliskan table border sama dengan 10, yaitu pembatas tebal akan dihasilkan. Nah, baris 20 dan 23 ini membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TG seperti yang ditunjukkan baris 20. Nah, untuk judul pada baris 20 ini berformat huruf miring atau perintah. Nah, gambarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian perintah TR pada baris 42 ini untuk menonaktifkan memulai baris baru. Kemudian untuk perintah table ini baris 43 itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Nah, untuk membuat dokumen Notepad ini, gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari
pizza mains give dan bertempat pada directory yang sama dengan file HTML. Kemudian yang nomor 2 ini image adalah singkatan untuk image dan SRH adalah singkatan untuk source file yang berisikan gambar tersebut. Kemudian pada baris 44 ini membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Untuk yang baris kelima memberitahu HTML untuk menggunakan file tanpa pembatas dengan kata lain border sama dengan 0. Kemudian baris ke-46 ini menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula yaitu rata kiri. Nah, daftar berurutan by order form use ini ditunjukkan pada baris ke-47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan all by orders form use sebagai judul daftar. Daftar yang diberurutan ini dikodekan dengan all. Kemudian yaitu link. Nah, dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Pada bagian 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Nah, 3 jenis link pada situs ini adalah situs ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu bagian ke halaman web yang sedang dilihat. Nah, contoh hyperlink yang pertama atau baris ke-53 ini sebagai contohnya seperti itu, yaitu mail to johndoe@company.com. Nah, tapi harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Nah, hyperlink kedua atau 56 adalah situs web fiktif. Contohnya http www.myschool.edu. Nah, jangan lupa memakai HTTP. Jika meninggalkan hal tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Nah, pada garis 59 ini membuat hyperlink dengan poin referensi top of page. Nah, berkarakter pada hyperlink tersebut memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Nah, dua baris terakhir berisikan perintah, body, dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Nah, kemudian untuk menyimpan ini, caranya adalah pilih file, kemudian save as. Masukkan nama file seperti universitypizza.htm, tapi tanpa tanda kutip. Nah, jenis file yang dapat dipilih dengan kata lain adalah save as tipe. Haruslah all files dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memiliki all files sebagai jenis file halaman web tersebut tidak akan bekerja. Nah, di saat menyimpan file ini, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Nah, untuk melihat halaman web ini, kita harus bukalah folder tempat file HTML berada, kemudian klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari notepad tersebut, sesuai dengan apa yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti itu, seperti gambar pada contohnya University Pizza. Nah, untuk kelebihan dari keurangan HTML ini, kelebihannya terlebih dahulu yaitu kode HTML di Notepad, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kemudian tentang formulir survei web atau HTML sifat. Nah, bagian-bagian contoh formulir ini, tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksekutif. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seseorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Seperti figur P41 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Nah, sedangkan baris ke-29 dan 30 pada figur P42 ini membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Untuk bagian contoh formulirnya kurang lebih seperti itu. Nah, menu drop-down ini disebut juga dengan kotak pilihan. Nah, ini memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksekutif ketika pengguna tersebut mengklik icon drop-down.
Nah, kurang lebih seperti itu, seperti gambar yang sudah dicontohkan. Nah, seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah yang direkam oleh komputer. Jika pengguna memilih no respon, maka file pelayan ini akan berisikan nilai no respon. Nah, catatan yaitu area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan file teks hanya memungkinkan satu baris saja. Untuk yang kedua, yaitu sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan file teks. Untuk yang ketiga, yaitu pilihan jenis file harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Untuk selanjutnya, masing-masing file input ini memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file dan sebuah nilai. Nah, file yang dinamai school year, nilainya bisa jadi FR, SO, JR, ataupun SR. Kemudian, untuk pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama file dan nilai yang diartikan untuk file tersebut. Nah, untuk membuat dokumennya, yaitu masing-masing baris tersebut tag sekali kita pakai istilah aslinya. Nah, ada tag pembuka dan ada juga tag penutup. Nah, formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Nah, dari figur P4.3 ini dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris ke-14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input file nama dan email. Nah, untuk baris 23 dan 26 ini menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Pada baris 23 ini terdapat jenis file, nama file, nilai file, dan fakta bahwa pilihan ini ada sudah memiliki tanda cek dari awal. Kemudian perhatikan file value pada baris ke-23. Nah, ketika lingkaran sebelum first name dipilih, membuat komputer memasukkan nilai FR pada file school year. Nah, untuk menyimpan dokumen ini harus menyimpan sebagai file HTML. Jenis dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dengan bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks tersebut. Nah, untuk melihat dari halaman ini, yaitu dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik, tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file. Diikuti perintah open, ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK, halaman web Anda akan muncul browser. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.